Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi ini tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah, kita ada kesempatan sehat, kesempatan hidup, dan kesempatan yang lain insyaallah, sehingga bisa bertemu di masjid ini Al-Ikhlas dalam rangka sama-sama untuk mencari kemuliaan, ya, mencari keridhaan dan mencari keindahan hidup untuk dunia dan akhirat. Amin. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi kita, Nabi yang harus kita ikuti. Sekarang ini mulai ada gejala-gejala yang kurang oke. Ada yang mengatakan Nabi kita tidak menjamin masuk surga, macam-macam, ya. Kita tidak perlu repot-repot, kita mengikuti kajian yang seperti ini. Padahal Nabi kita sudah jelas, termasuk apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan kita. Kalau Nabi tidak dijamin keselamatan, dengan apa yang kami sampaikan, kita coba untuk bagaimana agar hidup kita itu mampu memperoleh yang indah. Bisa kita simak satu ayat, ya, di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah 177. Manakala seseorang mampu melaksanakan, mengaktualisasikan ayat itu dengan tertib dan baik, insya Allah memperoleh kemuliaan, insya Allah baik di dunia maupun di akhirat terutama. Saya baca saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala lahu bi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ibnas sabili wasailina wa birriqab wa aqama sholata wa ata zakat wal mufuna bi ahdihim idza adu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa qilal bas. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini cukup untuk menggapai kenikmatan yang sangat lumayan banyak, ya. Saya terjemahkan, bisa sedikit bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Karena bagaimanapun kita ada yang bukan orang Jawa, ya. Tidak ada, kita sama-sama orang Jawa. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu. Bukanlah kebajikan itu. Antuwalu yenta madhepake awakmu. Wujuhakum ing awakmu. Yenta ngadhepake sliramu. Kibalal masriki ke arah timur, wal maghribi ke arah barat. Ayat ini menunjukkan bahwa andai kata orang itu pulang ke kampung akhirat, bermodal hanya sholat belum cukup. Maksudnya seperti itu.
Yang dikatakan kebajikan tidak cukup kamu hanya menghadapkan dirimu ke arah timur dan barat. Coba kita tarik dulu ke surat Ar-Rahman. Di sana ada Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah itu Tuhan dua timur dan dua barat. Coba kita lihat, padahal hanya satu kan? Timur kan hanya satu, barat hanya satu. Tapi mengapa di sana ada Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain? Ini menunjukkan kiblat orang itu tidak sama. Kalau kita sholat, ya cukup menghadap ke arah Ka'bah sana, tidak sampai 10.000 km kan. Andai kata kita menuju timur sana, ya boleh-boleh, tapi jalannya enggak waras, enggak ilmiah itu. Karena ke timur itu lebih dari 26.000 km. Andai kata lewat Jepang dan terus robot, ya oleh-oleh, tapi gak usum. Untuk Indonesia kan yang dekat ke sana. Kita kan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dimanapun kamu berada, fawalli wajhaka, ya, arahkan dirimu ke arah sana, satrofnya sana. Andai kata orang mungkin Amerika Latin, ya, yang jelas itu orang Suriname. Suriname kalau udah karena jarak ke timur dan barat seimbang, jauh kurang 100 kilo gitu saja, itu dianggap seimbang. Ada masalah. Si A mendirikan masjid ke arah timur boleh, ke arah barat boleh, karena keseimbangan antara ke timur dan ke barat. Nah, sementara kita di negara Indonesia jauh berbeda. Kalau ke barat tidak sampai 10.000 km, bahkan ke Madinah saja hanya tambah berapa ya, begitu. Jamaah sekalian, itulah yang disebut Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Untuk selanjutnya tidaklah cukup andai kata kamu modalnya hanya sholat saja, tidak cukup ya. Nah, terus ya, walakin nafiro, tetapi kebajikan itu man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Modal yang selanjutnya adalah harus beriman orang itu. Man amana billah, dengan selanjutnya iman kepada Allah, iman hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Kita pahami dan mungkin pernah kita sindir bahwa iman kepada Allah dengan kalimat la ilaha boleh disembah hanya Allah. Tidak ada yang boleh diibadahi, hanya Allah. Kalau sudah kita mengucap kalimat ini, disusul dari Allah. Yang terakhir ini la rozaqo ilallah, tidak ada memberikan rezeki, hanya Allah. Kita tidak boleh takut. Kalian empat ini sudah memberikan informasi yang cukup aktual di saat seseorang mengucap kalimat la ilaha illallah. Jamaah saudaraku rahimakumullah, sehingga kita tengok sedikit Rasulullah Muhammad SAW dulu. Nabi kita di saat belum jadi Rasul, ya semua setuju memberikan julukan alamin, orang yang sangat dipercaya. Tapi setelah menerima risalah, goyah Mekah, ramai kan Mekah. Di saat orang-orang itu diinformasikan kalimat la ilaha illallah itu saja, Mekah geger itu, gak terima kabeh. Padahal kaitannya itu awal bukan itu kabeh percaya ngandel alaminnya itu. Tetapi setelah
sampaikan kalimat la ilaha illallah. Goyah itu muka, terutama Abu Jahal tidak setuju sama sekali. Tidak ada yang bisa disembahnya padahal orang itu waktu menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah itu kan ratusan berhala, patung-patung mulai dari yang kecil ke yang besar. Inilah jamaah sekalian. Yakin malaikat, kitab, bahkan nabi-nabi. Tapi hanya kita yakin bahwa nabi ini, nabi-nabi itu ajarannya tidak sama mungkin. Kalau akidahnya sama, semua nabi adalah la ilaha illallah, hanya ibadahnya yang tidak sama. Pengertian secara lahir, contohnya gampang, banyak sekali. Kan mesti gandeng, campit begitu, lanang wedok. Waktu itulah tidak boleh menikah dengan gandengannya ini. Terus ramailah mobil-mobil itu kan karena dia tidak mau peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal saudaranya boleh dinikah, tapi kalau kita tidak boleh, kita terlarang oleh surat An-Nisa 22. Qurimat alamikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum la jabana bisa. Surat Nisa 12 ya. Kalau yang 23 menikah ibu tiri tidak boleh ya. Jadi kamu jangan menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak. Yang pertama kita. Yang kedua, memberikan harta. Kita tidak boleh bakhil. Coba. Nomor dua adalah wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal sabil wasailina wa birriqab. Memberikan harta yang kamu senang pada harta itu. Maaf, apa kira-kira bondo sing disenengi wong itu? Ya duwe masih rebeso. Ya senang namanya duit. Jadi wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang sangat disenangi orang itu. Sehingga sebenarnya kalau menurut ayat ini, kalau memang penguasa itu memberikan makanan, tidak usah repot-repot makan apa. Duwe ae ada 10 ewan sa Indonesia cuma rada akeh ya. Malah itu diberikan 10.000 setiap anak-anak. Ajaran Islam. Yang kedua, wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ya, memberikan makan atau harta yang disenangi dzawil qurba pada keluarga dulu. Kita kalau memberi makan, memberi harta harus pada keluarga dulu. Dzawil qurba, ya pada istrinya, pada anak-anaknya, pada cucunya. Coba yang diperhatikan siapa? Yang tua itu abah nih diwewehi ya, adik mbah diwewehi, sampai diceritakan di mana-mana. Anakku sing Surabaya bener ya iku weweh nang aku mesti engko karo dodo mentok diceritakan padahal perhatikan kamu kita. Yang kedua, wal yatama, anak-anak yatim. Saya ulang ya. Yang kedua, kelompok kedua, memberikan harta yang orang itu senang pada harta itu. Untuk siapa? Dzawil qurba, keluarga. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Orang-orang miskin. Sekaligus kita kalau memiliki acara atau mempunyai hajat ya, pembantu apa yang lain, perhatikan orang miskin dulu.
Sebab kata Nabi, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Bisa dilihat sing senengane bulbul marom sampe wali. Bab walimah itu. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Di mana yang diundang hanya yang kaya, yang miskin tidak ikut diundang. Kita kalau sebelum itu ada kue dulu atau apa yang disebut orang. Nah ini kita perhatikan, kita lewat dulu. Nanti otomatis karena kita menyinggung sejelek-jelek makanan walimah adalah sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Masakin. Yang keempat, wabnas sabil, musafir. Kalau ada tamu kita bisa wabnas sabil. Wasailin kalau bahasa kita ya maaf, peminta-minta, pengjaluk. Tapi nek saiki orang pengjaluk, pengamen jenenge. Sekarang kan berubah, memakai kering-kering. Wasailin, pengemis, maaf yang kasar ya. Saya pernah dibabat ya tentang wasailin. Saya mau pulang ke Jombang hanya 20.000 saja. Si unggul hijau ya. Setelah itu ada orang tua minta, Pak nyuwun Pak, namun ibu kalau namun nggak ada duit 20 unggul kita nggak tutup itu. Hijau, saya itu hebat. Kalau hijau setelah itu saya 3 kali 1 ambil 19 klinik itu. Lalu saya tanya, asal pinter setidaknya jadi grup sampai menarik ramai ke situ karena terus dari menangis ke sekitar saya tanya, untuk apa kaki nonton itu dosa sama perkara ini? Bahwa Islam itu akan kemana-mana ada, bisa mewarnai segala sebagainya. Keluarganya, wal yatama yatim, wal masakin orang miskin, wa nasabil musafir, dayo itu tamu, wasailin peminta-minta. Untuk khusus peminta, wa masailah para tanda. Kalau ada peminta jangan dibuka. Terus gak dimain, esok nomis, jangan begitu. Kita kena ayat yang dekat malaikat apa liwat itu resiko itu. Kita bisa kalau kita tidak. Di situ. Kopi tidak. Kelompok kedua sudah. Yang pertama akidah, yang kedua yang ketiga sholat, wa aqama sholat, wa ata zakat. Ibadah diletakkan nomor 3. Pada tadi di awal sudah kita jelaskan, kita singgung, laisal birra an wallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak cukup kebaikan itu hanya kamu cukup sholat saja, menghadapkan dirimu ke adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahad.
Ya, silakan, karena sudah ada keumuman al-wadu dainun, biasanya hutang piutang. Ini agaknya juga diperhatikan. Sampai singgungan tajam ya karena hutang piutang ini. Nah, kita yang tua-tua hidup sederhana, di samping menjaga fisik, ya kesehatan, kalau makan tidak boleh berlebih. Karena kami adalah umat yang tidak akan makan sebelum lapar, dan kalau sudah makan tidak sampai kekenyangan. Jadi ini ada hubungan dengan orang lain. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang janji-janji, khawatir janji ini bereskan. Yang selanjutnya baru wasobirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Mereka bersabar di saat miskin. Sabar di saat miskin. Wad dharra di saat sakit, apalagi lima itu Quran itu mau ibadah sampai pada itu ngasih paling Allah adil diri kita diuji, kita apalagi yang mengaku beriman pasti diuji ya. Hasibanas itu nunggu aman syarri wal khairi, itu gak enak kalau enak. Ya tinggal kesabarannya. Wasobiri fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Dan ketika perang, mudah-mudahan tidak terjadi perang ya. Coba nih kalau saya namanya Donald Trump itu mencicil ini perang dunia 3 karena apa? Minyaknya habis, kamu ya pada perang ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia 3. Nanti bisa 5 miliar orang meninggal dengan sia-sia. Ya bagi kita ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Sebab kalau terjadi perang, terjadi bencana, orang baik akan kita itu mati syahid. Aisyah kan tidak setuju. Apa betul Rasul begitu? Iya. Padahal kata Aisyah, padahal ada yang tidur, ada yang di pasar, macam-macam. Nah, Rasul menyatakan, itu ala niyati, ya tergantung niatnya saja. Karena itu apapun aktivitas kita adalah niatan yang positif dan perbuatan kita adalah juga yang positif. Itulah jamaah sekalian yang terpenting sana. Baru disebut ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang yang benar, orang yang benar ya di situ. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini orang yang genah uripe. Jadi orang yang kamil lah, sempurna dalam kehidupan. Ya tercukupi tadi. Enggak ada tadi. Yang ketiga baru sholatnya tegak, zakatnya ada, menetapi janji. Yang keempat, yang terakhir adalah sabar saat miskin, di saat sakit, apalagi di saat peperangan. Jadi itulah jamaah sekalian, untuk kebajikan kita agar orang itu berprestasi yang lumayan, maka harus akidahnya lumayan, nyohnya bagus, sholatnya oke, terhadap orang lain tidak sampai neko-neko. Yang terakhir apalagi di saat miskin, di saat sakit, di saat peperangan, perlu membenahi kesabaran yang tinggi. Cukup itu, tinggal kita
melaksanakan dengan tertib dan baik. Insya Allah ada kemampuan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa winalaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la ba'dal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika min siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati tahni wa rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasruqna imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, memberikan harta. Kita tidak boleh bakhil. Coba. Nomor 2 adalah wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa birriqab. Memberikan harta yang kamu senang pada harta itu. Maaf, apa kira-kira bondo sing disenengi wong itu? Ya duwe. Masih rebeso. Ya seneng namanya duwe. Jadi wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang sangat disenangi orang itu. Sehingga sebenarnya kalau menurut ayat gini nih, kalau memang penguasa itu memberikan makanan, tidak usah repot-repot makan apa. Duwe ae arek 10 ewu sa Indonesia cuma rodo akeh. Malah itu diberikan 10.000 setiap anak-anak sekolah tiap hari. Enggak soal mangani bak kempu, bak dawet, bak macam-macam. Tergantung, kan itu memang ajaran Islam. Yang kedua, wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ya, memberikan makan atau harta yang disenangi dzawil qurba pada keluarga dulu. Kita kalau memberi makan, memberi harta harus pada keluarga dulu. Ditiru orang-orang dulu. Kalau di hari raya wewe coba. Yang diperhatikan siapa? Yang tua-tua, mbah nih diwewehi ya. Adik mbah diwewehi. Sampai